Shalom saudara-saudari dikasih Tuhan, salam sukacita selalu dari channel ini, yaitu Panggilan Iman atau Call of Faith. Dan saudara, saya menyapa dalam kasih Kristus. Apapun keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Tuhan itu baik bagi kita yang tetap percaya, yang tetap hidupnya selalu berserah kepada Tuhan. Jadi saudara, Yesus yang kita sembah, Dia tidak meninggalkan kita. Renungan firman Tuhan yang pastinya akan memberkati hidup kita. Saya akan membahas dengan tema pencobaan-pencobaan hidup yang kita hadapi kelak nanti menjadi kebahagiaan. Amin. Saudara, dunia ini kalau dalam menderita, sengsara, mereka melakukan apa saja demi kepuasan, demi nafsu, keinginan dagingnya, demi egonya, sehingga melakukan berbagai macam cara. Tentunya cara yang berdosa, cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi iman kita di dalam Kristus tidak demikian. Setiap pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, yang kita alami, baik itu sengsara, sakit penyakit, penderitaan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Atau sebaliknya, ketika dalam tekanan yang berat, kita datang sampai mohon-mohon kepada Tuhan. Ya, itu baik. Tetapi banyak orang ketika hidupnya enak, bahagia, sukses, dia lupa dengan Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus. Bukankah kita ini adalah debu tanah, yang tidak ada kekuatan, yang tidak ada pegangan untuk menjamin kehidupan kita selalu. Pegangan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini, siapapun saudara yang mendengarkan channel ini, bagian kita berserah, tetap melangkah, tetap percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dan Dia tidak dibatasi dengan pikiran kita, tidak dibatasi dengan keadaan kita, tidak dibatasi dengan kemampuan kita, tidak dibatasi dengan situasi atau apapun namanya. Karena Dia Allah yang tanpa batas. Dia bisa detik ini pun Dia bisa lakukan. Tapi bagian kita adalah tetap responi Tuhan Yesus. Iman kita tetap meresponi Dia. Karena proses Tuhan, atau di tengah-tengah proses, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani hidup ini. Jangan sampai hidup kita habis karena mengeluh, habis karena khawatir terus. Tetapi mari lebih baik kita belajar bersyukur. Syukur sekalipun belum ada jalan keluar. Tetap bersyukur bahwa kita bisa berkata, Tuhan, Engkau akan lakukan sesuatu yang indah, yang terbaik. Jadi saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Pencobaan-pencobaan dalam kehidupan yang kami hadapi, kelak nanti akan disebut bahagia. Atau Tuhan sendiri yang berkata, berbahagialah engkau yang dalam berbagai-bagai pencobaan. Ujian, itulah ujian supaya kami menjadi orang yang bernilai, yang berkualitas. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Roh Kudus
Hampiri mereka yang saat ini mendengar firman-Mu. Nama Tuhan dimuliakan. Mereka mengalami Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Mereka dipulihkan keadaan mereka, kehidupan mereka, apapun latar belakang mereka Tuhan. Apapun latar belakang kehidupan mereka. Tuhan mengasihi orang-orang yang mencari Tuhan, yang hancur hati, yang remuk jiwanya untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada mujizat, ada pemulihan terjadi. Haleluya. Amin. Saudara, kita buka Alkitab. Saya bacakan kitab Yakobus. Surat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Salam. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Diawali dengan kalimat salam. Berarti untuk mengikut Tuhan tidak selalu mulus, tidak selalu indah. Tetapi diawali dengan kata salam. Berarti Tuhan seolah-olah menyapa kita, atau sedang menyapa kita. Kalau sudah Tuhan menyapa kita, salam, shalom, artinya damai sejahtera Tuhan, ketenangan jiwa yang tenang. Banyak masalah, banyak problem, banyak rintangan di hidup ini, tetapi diawali dengan kata salam dari Yakobus, hamba Allah. Ya, kita dipanggil sebagai hamba-hamba Allah. Hamba Allah bukan hanya bicara gereja, tetapi kita orang yang beriman, yang mengenal hakikat Allah pribadi di dalam diri Tuhan Yesus. Kita adalah hamba Allah. Hamba yang diangkat menjadi anak. Dan kita menerima ahli waris kerajaan Allah. Tapi kita hidup di dunia ini, hati kita, pelayanan kita, kita adalah hamba Allah. Apapun yang disuruh oleh Allah, baik itu sakit, baik itu hal-hal yang tidak menyenangkan, selama itu memuliakan nama Tuhan, kita berarti sedang mempermuliakan Allah. Karena melayani tidak selalu mulus, mengikut Tuhan tidak selalu mulus, tapi mengikut Tuhan selalu indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa saudara, yang paling esensinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berjalan sama Tuhan Yesus, persoalan apapun, selalu ada mujizat, ada jalan keluar. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan menit ini, tetapi lihat nanti ke depannya. Selalu ada jalan keluar. Kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara pernah bayangkan 12 suku di perantauan? Kalau sesuatu kita pergi di tempat yang asing, apalagi kita belum pernah sama sekali, lalu kita tinggal di situ. Artinya kita harus menyesuaikan diri kita. Dan kita selalu menjadi berkat, menjadi terang bagi nama Tuhan. Dan itu tidak mudah. Tetapi Tuhan sudah berfirman, salam dari Yakobus hamba Allah. Artinya ada damai sejahtera, ada ketenangan ketika menghadapi persoalan hidup ini. Saudara, Tuhan tidak membiarkan, atau bisa saja Tuhan mengizinkan semua itu terjadi supaya engkau mengerti proses hidup dan pada siapa engkau harus berlindung saat badai kehidupan menerpa. Ayat 2, judulnya di sini iman dan hikmat. Jadi harus sejalan iman kita, percaya kita, dan hikmat. Pikiran kita adalah pikiran Allah.
yaitu firman-Nya. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Dia Allah yang murah hati, yang memberikan dengan cuma-cuma. Ayat 2, saudara-saudara, anggaplah, amin, sekali lagi, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, berbagai-bagai pencobaan yang dialami oleh rasul-rasul, oleh kedua belas suku di perantauan, tentu saya yakin banyak kesulitan, banyak rintangan, banyak hambatan, banyak ujian, banyak godaan. Tetapi saudara, di ayat 12 dalam pasal 1 ini dikatakan berbahagialah orang yang dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berarti poinnya adalah ujian. Pencobaan-pencobaan di sini bukanlah jatuh ke dalam dosa, bukanlah hidup di dalam dosa, bukanlah melakukan hal-hal yang jahat, tapi pencobaan-pencobaan di sini menunjukkan ujian. Tuhan izinkan segala sesuatu ujian. Seperti kedua belas suku di perantauan, dia menghadapi ketika mengabarkan kabar baik. Begitu banyak orang mau membunuh dia, begitu banyak orang mau menganiaya. Bahkan mereka juga sudah mengalami aniaya. Bahkan juga di antara mereka mati yang dibunuh karena Injil, karena kabar sukacita. Iblis tidak suka manusia diselamatkan, sehingga iblis berusaha untuk membunuh anak-anak Tuhan dengan cara yang lain. Tetapi kita yang dalam ujian, dalam pencobaan, tetap bertahan iman saudara. Jangan keluar dari jalan Tuhan, jangan keluar dari jalur Tuhan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Saudara, ujian itu harus menghasilkan ketekunan. Tetap tekun. Jangan selalu gampang terprovokasi dengan orang lain. Jangan selalu gampang menyerah. Jangan selalu gampang menyalahkan Tuhan. Tetapi marilah kita tetap tekun dalam segala sesuatu, baik dalam pekerjaan, usaha kita, atau bisnis, atau apapun. Lakukan dengan tekun, dengan jujur, dengan baik. Andalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, supaya kita tidak kekurangan sesuatu apapun di mata Tuhan. Karena kita adalah hamba-hamba Allah yang dikasihi. Sehingga kita pun berkenan di pandangan Tuhan. Kalau kita sudah berkenan, kita memuliakan Tuhan, apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan? Dia saja memberikan nyawanya sebagai bukti cintanya kepada manusia. Masakan hal-hal yang kita perlukan dia tidak kasih? Dia pasti kasih, bahkan melampaui dari apa yang kita minta. Tetapi jangan kecil hati kalau kita belum mengalami hal-hal yang kita minta. Tetaplah percaya proses Tuhan itu, bahwa Tuhan sanggup bekerja, sanggup melakukan sesuatu, asalkan kita tetap respon dengan Tuhan. Ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Saudara, mintalah hikmat Allah.
Itu solusinya. Segala sesuatu persoalan hidupmu, seperti ke-12 suku di perantauan, mereka disertai dengan hikmat. Betapa pentingnya, betapa mahalnya, dan nilainya tidak terhingga, yaitu hikmat, pikiran Allah sendiri. Itu solusi yang tepat. Jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke kuasa kegelapan, jangan percaya dengan ramalan, jangan percaya dengan bintang-bintang atau apapun namanya. Percayalah dengan hikmat Allah. Karena iman saudara adalah firman, bukan dunia. Biarkan dunia melakukan itu, tetapi kita di sini, orang-orang tebusan Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa firman ini hidup, berarti solusinya adalah minta hikmat. Mintalah, Dia memberikan dengan kemurahan hati bagi mereka yang meminta. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dengan kata sederhana adalah jangan bimbang, jangan ragu. Sekali lagi, jangan bimbang. Taruh di hati saudara, jangan bimbang. Perintahkan di jiwa saudara, hai jiwaku, jangan bimbang. Ada Yesus beserta kita. Ada Roh Kudus, Roh Allah yang memberi kita jaminan, yang memberi kita kedamaian, yang memberi kita kepastian, yang memberi kita jalan keluar. Jangan bimbang. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mintalah. Karena kalau kita bimbang seperti gelombang laut, ke kiri, ke kanan, tidak ada kepastian. Terbawa arus. Dan tidak tahu arahnya kemana. Tapi orang yang berprinsip, orang yang tidak bimbang, adalah orang yang yakin di tengah-tengah proses ujian. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, jangan bimbang, karena bimbang berbicara tentang kita mendua hati. Milikilah satu hati. Hati kita arahnya ke Tuhan. Pikiran kita tetap ke Tuhan. Dan kita tetap melakukan segala sesuatu. Jangan menyerah. Saudara, ada 3 hal yang saya akan bagikan. Saya tulis dari video rohani, dan ini sangat memberkati kita dari pembacaan firman Tuhan. Yaitu tanda-tanda proses Tuhan bekerja dalam hidupmu saat dirimu menjalani perjalanan hidup. Yang pertama, Tuhan akan membiarkan engkau disakiti sementara. Ya, saudara, seringkali kita mengalami hal-hal yang menyakitkan. Tetapi jangan mudah untuk menyalahkan Tuhan, menuding-nuding Tuhan yang tidak baik. Segala sesuatu kita harus mengalami hal-hal yang menyakitkan, supaya kita menjadi terbentuk, kita menjadi kuat ketika banyak terpaan, badai yang terjadi dalam hidup kita. Baik dari dalam, baik dari lingkungan, bahkan dari lingkungan yang luas. Jadi, jangan anggap bahwa segala sesuatu yang kita alami yang begitu menyakitkan, seolah-olah Tuhan lupa dengan kita, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Yang seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan membiarkan engkau disakiti sementara supaya pribadimu menjadi kuat, teguh, dan tetap bergantung pada Tuhan. Dan suatu kelak nanti engkau akan menjadi saksi. Engkau akan menjadi kabar baiknya orang lain yang membutuhkan firman.
Percayalah, Tuhan akan memakai saudara indah sekali. Yang kedua, tanda-tanda proses Tuhan bekerja dalam hidupmu, yaitu Tuhan perbiasakan masalah akan silih berganti. Masalah akan silih berganti. Selama kita bernafas di hidup ini, siapapun kita, bahkan sederajat nabi pun banyak masalah. Nabi Musa waktu memimpin bangsa Israel, masalahnya begitu banyak. Nabi-nabi yang lain, rasul-rasul, murid-murid, semua punya masalah. Kita pun juga punya masalah. Artinya punya tantangan hidup. Tuhan biasakan itu supaya kita terlatih seperti tentara-tentara. Kita dilatih dalam hal-hal yang tidak enak. Supaya nanti kita keluarnya seperti tanda kutip binatang yang kuat, atau dilambangkan seperti singa atau harimau yang kuat, yang tangguh menghadapi apapun. Dan yang ketiga, tanda-tanda proses Tuhan bekerja dalam hidup saudara adalah Tuhan akan bekerja menunjukkan semua kasih dan pertolongannya padamu. Amin, saudara. Kalau Tuhan memberikan kita ujian, tantangan hidup, Tuhan izinkan segala sesuatu yang kita harus alami, rasa sakit, bukan untuk menjatuhkan saudara, bukan untuk meninggalkan saudara. Tuhan seolah-olah perbiasakan masalah yang selalu silih berganti. Tetapi pada akhirnya Tuhan menyertai kita. Tuhan bekerja menunjukkan semua kasih Tuhan, pertolongan Tuhan pada kita. Betapa indahnya kita mengenal Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Bagian kita, jangan keraskan hatimu. Terima Dia. Engkau tidak rugi. Karena Dia bukanlah sebuah agama, tapi Dia adalah kebenaran, Sang Maha Segalanya, Sang Maha Kuasa. Tidak ada yang dapat menandinginya. Dia Raja yang kekal. Ketika kita meninggal dunia, kita akan bersama-sama dengan Dia. Tapi ketika kita ada di dunia ini, mari tetaplah percaya, milikilah iman, hikmat Tuhan. Karena Dia Allah yang hidup. Amin, saudara. Jangan ragu, jangan bimbang. Firman Tuhan yang sederhana ini, jangan keraskan hati kita. Terimalah kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup kita. Itu saja yang saya bisa bagikan. Dan saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kami mohon, kami minta hikmat Allah, pikiran Allah dalam kehidupan kami. Ada solusinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan izinkan segala sesuatu yang menurut bahwa ini begitu sakit, tetapi itu hanyalah sementara. Supaya kami menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat. Tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak mudah mau bunuh diri. Tetapi pribadi yang kuat. Dan masalah yang silih berganti membuktikan bahwa masih ada tangan Tuhan, masih ada keajaiban. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat, yang dahsyat, yang ajaib. Dan Tuhan menunjukkan semua kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kami hidup dengan iman, disertai dengan hikmat Allah. Kami minta kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tetap stay tune. Kalau ada channel-channel yang saya bagikan,
dan bagikan kepada orang lain, share. Kalau saudara rindu memberkati, silakan saudara bisa subscribe, like, komen apa yang saudara alami, apa yang saudara dapatkan. Silakan tulis di kolom komentar dan juga share ke banyak orang, agar banyak orang mengalami kasih Yesus, tidak putus asa, tidak menyerah, tidak bunuh diri, tetapi menyelamatkan mereka. Karena orang yang bunuh diri pasti neraka, tapi orang yang tidak menyerah pasti melihat pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.